sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman Islam, keafiatan dan kesehatan yang berada. Alhamdulillah kita di siang hari ini dikumpulkan oleh Allah di yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan salawat imam berjanji kita semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan, dan mudah-mudahan segala usaha kita diberikan barakah oleh Allah, dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan zuriat yang saleh-salehah, dan semoga kita tak akan meninggalkan dunia diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, nikah ada beberapa hukum, di antaranya wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima hukumnya haram. Wajib hukumnya orang menikah tak kala dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian pasangannya ada, dan kemudian lagi dia mampu untuk memberikan nafkah, maka nikah itu hukumnya wajib. Tak kala seseorang tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, artinya kalau tidak bernikah dia bisa berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tidak mampu menjaga akan dirinya, pasangannya artinya wanitanya ada, biaya untuk menikah itu cukup, maka menikah itu hukumnya wajib. Yang kedua sunnah, yakni orang tersebut tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, cuma ada keinginan untuk menikah, mampu mengendalikan hawa nafsunya, namun dia cenderung ingin menikah, dan biaya untuk menikah itu ada, dan pasangannya juga ada, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga boleh, artinya tak kala ia mampu mengendalikan akan nafsunya, artinya ingin nikah kada nikah sama saja, kemudian biaya ada cuma kada hendak, hidup seorang aja susah, apalagi bawa bini, apalagi zaman sekarang. Nah bagaimana? Wal infradu afdal, maka sendiri itu lebih afdal, maka nikah itu baginya boleh-boleh aja. Hendak kawin silakan, kada kawin gitu Pak. Kemudian hukumnya haram, nikah itu artinya apa? Hanya nikah libut niha, karena nikah itu biayanya kada ada, mampu kada, tapi hendak juga kawin. Nah itu hukumnya haram tuh, kasihan buriannya. Ya. Makanya kalau sakit diobati dulu kan gitu. Jadi nafkah zahir tidak bisa, nafkah batinnya tidak bisa, hendak juga kawin. Nah itu hukumnya haram. Dan alhamdulillah di siang hari ini insyaallah adinda kita besok ya akan melaksanakan akad nikah. Nah nikah itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Orang yang sudah menikah maka ibadahnya, sholatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pasal tentang keutamaan orang yang menikah. Di antaranya salah satunya kata Rasulullah, ilzam rizqa bin nikah, ambil rizki dengan nikah. Artinya kalau kita nih kawin, belum kawin kada tapi ada duit, banyak cepat kawin, insyaallah itu mudah rizkinya. Bila masih jual alih, kawin lagi. Ya Allah, masih susah juga kawin lagi, susah juga 4 kali kawin lagi, itu dibunuh orang. Ya Allah. Artinya Nabi itu menyuruh insyaallah rizki kita ada, rizki bini itu dua ada. Jangan kita takut dengan perkara nikah, gara-gara nikah kita nanti takut wah rizki kita berkurang gara-gara ada bini. Kada. Iyyakum fuqara yughnikumullah. Jikalau kalian fakir pasti Allah yang akan kayakan. Jadi jangan takut meninggalkan nikah itu karena fakir, dan insyaallah rizki itu ada. Dan orang tua jangan menghalangi anak untuk menikah tak kala dia sudah mau dan pasangan ada, biaya itu ada. Karena kewajiban orang tua kita itu adalah 3. Pertama, ism bi ismi, berikan nama dengan nama al-kiram yang baik. Yang kedua, ayyu'addiba bi akhlaqin nabi, bahwa mendidik dia dengan akhlaknya Rasulullah. Yang ketiga, ayyuzawizahu, bahwa menikahkannya apabila sudah balik dan pasangannya ada serta kita mampu, lain mengkata mampu. Nah ini kewajiban kita, jadi kita jangan menunda-nunda kalau memang ada. Beda kalau tidak ada pasangan, jangan juga kita menyuruh tapi pasangannya ada pasangannya, duitnya kada ada, menyuruh-nyuruh juga. Jadi jangan juga yang kayak itu, menyuruh-nyuruh itu baik Tuhannya aja sudah berdulu. Nah itu kemudian lagi nikah ini luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, tak kalau seseorang itu sudah menikah maka separuh agamanya sudah terjamin, maka tinggal separuh agama lagi, mampukah ia menjaga. Nah itu tinggal separuhnya lagi, apakah imannya tadi bisa mendidik dia setelah di dalam menikah itu
Ya kan, ibadah kita itu setelah menikah dilipat gandakan, tapi dosa itu juga. Kalau orang bujang melihat orang dosanya satu, sudah bini melihat ampun orang dosanya ya 10, ya sama aja. Kan gitu, ibadah dilipat gandakan. Makanya kalau orang bujang berbuat zina hanya dicambuk, tapi orang yang sudah berkeluarga berbuat zina maka hukumnya dirajam. Artinya kan kalau orang nikah ibadahnya itu dilipat gandakan pahalanya, tapi kalau berbuat dosa kayak itu juga kan sudah ada. Makanya ujian Nabi kalau sudah nikah melihat perempuan yang cantik cepati pulang, ya cepati pulang. Nah itu kenapa ujian Nabi karena ampunnya orang yang dilihat tadi lawan yang di rumah sama aja, modelnya aja berbeda, namanya sama aja juga. Anda itu ampun dan maaf. Nah kemudian lagi, nah setelah nanti engkau menikah maka tanggung jawab itu sudah ada. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kita ini pemimpin, memimpin mata, roh, jasmani dan rohani kita. Nah kemudian kita sudah punya bini, maka kita juga tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab beban yang harus kita pikul, dan itu tugas seorang suami. Nah jadi kalau sudah menikah, qabiltum nikahaha, maka semua yang berkaitan dengan istri itu adalah suami. Jangan dianggap sukses kalau bininya sudah berangkat haji. Jangan dianggap sukses kalau bininya lama. Itu salah prinsipnya. Kan sebagian ada orang yang penting sudah nolak akan bini haji, sukses, bungul, nolak haji tapi gak ada sembahyang. Nah, jangan berprinsip seperti itu. Kalau orang tua dulu terserah, kita jangan seperti itu. Orang yang sukses adalah yang mampu membawa istrinya untuk hijrah daripada yang keburukan menjadi baik. Yang dulu nggak sholat, dengan adanya pernikahan kita sudah berumah tangga. Kalau ingin rumah tangga sakinah mawaddah, ayo kita hidupkan sunnah Nabi. Makanya nanti malam pertama sholat selesai itu sholat sunat 2 rakaat, ya, sholat sunat 2 rakaat jadi imam. Nah itu kemudian setelah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pegang kening daripada mana, kening itu di mana? Nah, kalau ada tahu, kalau keningnya di sini dipegang sambil berdoa, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena di saat ini kami sudah menjadi suami istri, berikan berkah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan istri dan apa yang berada di dalamnya. Rahim, aku minta. Dan ya Allah, aku berlindung daripada keburukan istri ini dan apa yang ada di dalamnya. Berikan keberkahan kepada kami. Kemudian baca selawat 1 kali, lalu sunnah mencium di situ. Di sini. Nah. Jangan di sini. Apalagi di sini jangan dulu. Sini, ya. Nah, setelah itu baca selawat tadi, cium, kemudian baru di kanan, di kiri. Itu bagian sunnah. Nah, setelah itu dosa lagi, datang ke rumah aja nanti dilajar. Siap yang sudah Tuhan, yang lagi. Yang setelah itu terserah Anda. Nah itulah. Nah kemudian suami itu ada singkatan S. Suami berhuruf itu 5. Ya lah. S artinya suami itu mesti S sabar. Yalah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada istri. Coba pian perhatikan, itu kalimat luar biasa. Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Tapi secara fisik sebetulnya perempuan lebih kuat dari laki-laki. Maksud betul nang Tuhan ya, kalah sudah kalah. Ya Allah, sampai berapa sudah nang kayak ini? Oh ya sudah. Kebinian kuat aja lagi, anak berapa? 10 kali, ada apa? Laki-lakinya mati 10 kali. Nah, ya kan? Jadi kalau dihitung fisik kerjaan, pian capek kita jualan di pasar. Padahal di pasar duduk aja. Coba lihatin istri di rumah. Mulai bangun sampai kita tidur dia belum selesai. Apalagi yang punya anak. Belum selesai. Kalau dilihat pekerjaan rumah itu sampai, coba pian lihatin bini nyuci baju, nyetrika, gosok, nyapu, masak. Itu setengah hari. Belum lagi ini belum sempat apa-apa, warawali pian di toko cuma main HP, mungkin ada pembeli jual, ada tutup itu ngomongnya paling capek sudah. Ya kalau sampai di rumah sampai air sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan, anduk disiapkan, tidur, mandi, main bola, apa segala macam nyaman. Jadi perempuan tuh lebih besar, lebih capek. Makanya ulun ada pengajian lawan kada lebih baik ada pengajian. Kenapa? Ada melihati bini lapah di rumah. Kasihan melihatin. Apalagi kalau banyak anak, ulun melihat ulun bisa anak 5. Luar biasa. Jadi yang dimaksudkan Nabi itu, yang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, itu bukan pada fisiknya. Ya, kalau fisik kita ini lebih lemah kita. Ya.
Mana ada sanggup perempuan itu luar biasa. Malam anaknya sakit, tidak tidur dia. Kalau kita anak sakit tetap aja guring. Ya kalau bangun paling kalau nangis habis itu guring lagi, kita duduk ya guring juga. Kalau ibunya mbak dijagainya. Nah, yang dimaksudkan itu kuat dalam pola pikir. Makanya laki-laki itu lebih sabar. Harus lebih banyak sabar. Laki-laki itu sabar kenapa? Karena perempuan itu capek, akhirnya jadi bawel. Ya kan, kalau bebinian itu banyak mulut, bujur. Jangan dibilangin karena dua mulutnya, karena capek. Kalau pian ini ada, jadi banyak ibu sabar aja, didengarkan aja. Kalau ngomel-ngomel, dengar-dengar aja. Jangan begitu kan, ternyata istri itu bawel betul. Kalau kada bawel lain bebinian. Jangankan bini pian, bini tuan guru tuh rata-rata juga bawel. Iya kalau orang-orangnya jangan kada bawel. Bila kada bawel, pasti sudah itu awak kawin lagi. Nah itu penyakit sudah ada apa-apa. Iya, kalau karena pekerjaan mereka, fisik mereka. Jadi kita laki-laki ini mesti lebih sabar menghadapi bini kalau dia emosi dan seterusnya. Karena pekerjaannya dilihat santai, tapi nah artinya bagaimana? Kalau hendak undangan juga suruh bini itu siap duluan, jangan kita. Apalagi kayak ulun ini modelnya tapi lawan baju selesai. Kalau bini begincu, berbaju. Kalau mau berangkat undangan sama-sama kita siapnya keliru, pian pasti marah. Kenapa? Kada tahu ilmu, suruh bini duluan. Biar pian berokok. Bini sudah siap, tinggal pasal serudung, pian pakai celana, pakai baju sama selesainya. Nah itu harus tahu kita. Ini kadang-kadang mau undangan, ayo kita berangkat bilang. Biar enak pakai celana, pakai gini. Binian belum, bekamih dulu. Bekamih dulu begini, begitu mau pakai anaknya menangis. Kalau belum lagi angkat jemuran lagi, ini banyak lah dipikirkan. Jadi harus sabar. Lah, nah itu laki-laki. Kedua, sifatnya seorang suami itu adalah ulet. Artinya apa? Ulet dalam bekerja amanah. Di kita giat. Jangan nonton pengantin baru subuhnya kesiangan terus. Ya kalau soalnya pengantin baru kayak kada tahu aja buru-buru tahu juga. Gitu ya. Ada boleh kita bangun itu sebelum sholat subuh harus sudah bangun. Ya jadi imam, karena kita ini imam, jadi harus ulet bekerja. Ada kuat ibadah, rajin bekerja karena itu bagian daripada ibadah. Ini sudah ibadah malas, malam pada bangun, kerja ke pasar, berangkat siang, itu hendak sugih, mahayal. Lah, orang yang sudah berangkat subuh belum tentu sugih, apalagi orang yang sudah kuliah. Jadi kalau kita nih kada kuat ibadah, rajin-rajin dalam berusaha. Karena mencari rizki yang halal untuk keluarga itu termasuk bagian daripada ibadah. Kenapa kita berangkat cepat? Karena kita niatnya bersegera di dalam ibadah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Niatnya mengambil rezeki untuk keluarga, mencari rezeki yang halal. Maka semangat dalam bekerja itu disuruh. Kuat dalam bekerja. A adalah seorang suami itu bersifat amanah. Artinya kita sudah punya istri dimanapun, apapun yang kita lihat, ialah kita di mana bakawan. Makanya bakawan di HP kurangi sudah. Ialah teman SMA apalagi mantan dihapusi sudah. Jaga perasaan bini. Ya kalau teman ojo bilang, teman-teman. Ya kalau teman mahantuk teman juga. Ya kalau jangan sudah. Itu harus amanah. Istri percaya, kepercayaan itu jaga. Jangan sampai kita khianati. Karena kalau sudah pecah hati bini, nah itu bahaya. Iyalah kalau dia menangis berdoa, doa orang yang dizalimi kabul di hadapan Allah. Doa zalim makbul walau kana kafiran. Doa orang yang dizalimi itu kabul meskipun yang berdoa itu orang kafir. Apalagi bini. Ya Allah, jadi hati-hati yang sampai. Kenapa? Makanya bila hendak rezeki itu mudah, kita muliakan bini. Nah itu bila hendak rezeki kita bagus, muliakan bini, dapat duit unjuk lawan bini. Tapi bini juga harus tahu, mentang-mentang diunjuk terus akhirnya pemalar. Jadi juga ada juga bini nangka itu. Makanya bini itu harus belajar juga sifatnya bini kayak apa. Jadi kita laki-laki harus amanah, artinya tanggung jawab. Baik kepada Allah, kepada keluarga dan kepada istri. Kemudian M artinya mengayomi, melindungi. Karena kita seorang pemimpin, maka melindungi wajib. Maka itu tadi boleh seorang suami mengontrol HP istrinya. Itu jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi dengan cara yang baik. Ialah menegur bini dengan cara, karena perempuan itu dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Ialah kalau dikerasi patah, dibiarkan bengkok. Makanya tadi kalau menegurnya mesti bilutfin walayin, dengan lembut dan lemah, dengan santun. Karena perempuan itu sifatnya yang sudah disebutkan perempuan dalam bahasa sang semesta itu wanita. Nah itu wanita itu bukan bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa sang semesta. Wanita, wan wedok nih geni to jaluk ditutur, bahasa Jawanya. Nah, wan wedok ya wanita ya perempuan itu. Niran dalam bahasa Arabnya.
Karena bahasa itu di dunia ini yang ianya bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Semua diambil dari bahasa Arab. Kenapa? Itu bahasa Al-Quran, itu bahasanya Nabi. Coba perhatikan, wan, wedo, wanita, ni, geni, bahasa Jawanya geni, bahasa Arabnya niran. Makanya perempuan itu pemarahan, cerewet, bawel, perajuan, pengambekan itu perempuan harus tahu. Ya, kalau masih muda itu biasanya peramal, perajuan, pemarahan. Kalau sudah tua sedikit bawel, ya kan? Lu orang tua lagi itu perajuan. Jadi mama itu bisa meraju itu. Iya, kalau nah, itu orang tua sudah penyakitnya begitu. Iya. Nah, tua lagi sedikit nanti di atas 60 penyinggungan. Itu umum, nggak bisa salah sedikit. Nah, kamu punya mertua, nah hati-hati itu juga. Karena kamu banyak sudah perempuan, ada bini, ada mama, ada mertua. Ini perempuan 3, itu beda-beda sifatnya. Tapi pada intinya pemarahan, perajuan, penyarikan, pemamaian, penyinggungan, dan habis. Jadi kita aja laki-laki tinggal bagaimana mengelolanya. Maka kita harus melindungi mereka. Karena kita disebut ar-rijal qawwamun 'ala bisa. Yang terakhir hukum suami itu adalah artinya ikhlas dan iman. Lakukan semua kewajiban, lakukan semua itu karena ikhlas. Ikhlas itu ya cinta, ya kan? Mengarahnya cinta itu berkorban, kadang mengharap apa-apa karena cinta. Nah, cintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sayang bini, makanya cintai aku karena Allah. Artinya apa yang kita lakukan ini karena Allah. Kita menyayanginya, mencintainya, melindunginya, membiayainya karena cinta kita kepada Allah. Siapa yang mencintainya karena Allah, maka dia akan dapat cintanya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik, orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku kata Nabi orang yang paling baik dengan istri. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.